Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Selamat sore Bu Lia, bagaimana kabarnya? Selamat sore Bu Dila, alhamdulillah kabar baik. Iya, alhamdulillah. Masih semangat Ibu Lia ya. Oke, baik, kita langsung saja ke sesi tanya jawab kita pada hari ini. Tapi sebelum saya mulai, saya mau tahu dulu nih bagaimana perasaannya Bu Lia menjelang sesi coaching kita kali ini. Ada hal khusus yang mau didiskusikan atau mau difokuskan di coaching kita pada sore hari ini? Iya nih Bu, sore hari ini saya mau membicarakan soal kekurangan guru kelas di sekolah saya. Iya. Ada kekosongan kelas. Iya. Jadi masalahnya adalah kekosongan kelas Bu Lia ya? Iya Bu. Iya, jadi semoga nanti di sesi ini kita bisa menjelajahi solusi bersama-sama. Baik, kita langsung ke sesi tanya jawab kita saja ya. Tujuan yang Bu Lia mau capai dari sesi coaching kita kali ini apa sih Bu Lia kalau boleh tahu? Semoga di sesi ini saya itu ingin menemukan solusi dari hambatan yang saya alami di sekolah, yaitu terkait hambatan komunikasi dengan guru-guru honorer di sekolah, karena ini tadi dengan adanya kekosongan di kelas 4 ada kemarin ini ada yang guru kelas 4-nya itu meninggal dunia. Jadi kelas 4 kosong. Jadi guru kelas 4-nya kosong dan seringkali kelasnya kosong Bu Lia ya? Iya. Betul? Oh iya, jadi dari kondisi ini Bu Lia, apa yang bikin Bu Lia merasa kesulitan? Di sini yang menjadi kesulitannya itu karena pernah diadakan rapat dan hasil rapatnya itu sebenarnya belum fix bahwa itulah hasil keputusannya. Cuma diputuskan sementara bahwa siapa saja guru PNS yang sedang free mengajar, silakan mengajar di kelas 4 yang kosong tersebut. Nah, kendalanya di sini adalah saya itu kan sedang dalam pendidikan guru penggerak sekaligus melakukan pelatihan PPG. Nah, saya itu sebenarnya ketika saya free itu saya ingin memanfaatkan waktu free saya itu untuk mengerjakan tugas-tugas atau membaca-baca modul. Tapi karena ada perintah seperti itu bahwa ketika kita free maka guru PNS harus mengajar di kelas 4. Jadi itu sebenarnya kendalanya. Oh iya, jadi karena ada satu kelas yang kosong, kemudian tanggung jawabnya akhirnya dibagi-bagi sama semua guru. Akhirnya ada beberapa guru yang punya pekerjaan yang berlebih akhirnya. Begitu Bu Lia ya? Ya, iya Bu. Ya. Terus bagaimana caranya Bu Lia menghadapi situasi itu? Boleh disampaikan? Nah, untuk sementara ini saya mengajar sesuai dengan tanggung jawab saya di kelas ketika saya free, karena kebetulan kemarin saya free. Saya minta izin supaya tidak masuk dulu di kelas 4 karena ini betul-betul ada tugas dari LMS yang memang harus dikerjakan pada hari itu. Jadi saya mohon izin untuk supaya bukan saya yang masuk. Dan ternyata ada yang masuk guru honorer. Oh, jadi ada guru honorer juga di sekolahnya Bu Lia ya? Kalau boleh tahu ada berapa guru honorer Ibu yang di sana? Kan sudah pasti guru ASN yang memegang kelas semua ya? Iya, memegang kelas semua. Berarti yang bisa dipakai tenaganya itu guru honorer Bu Lia ya? Guru honorer. Oh iya. Berarti kita sudah punya opsi sebenarnya.
Ada ada solusi tidak kira-kira yang bisa Bulia pikirkan terkait persoalan kekosongan kelas ini? Artinya biar kita ketemu solusi yang sama-sama bisa menang antara guru yang sudah punya kelas, kemudian ternyata ada guru yang belum memegang kelas kan Bulia ya? Ada guru yang belum punya kelas yang dipegang kan? Guru honorer. Iya, jadi Oh, di sekolah saya itu ada 3 guru honorer yang tidak memegang kelas, mereka itu memegang mata pelajaran. Itu pun mata pelajaran yang mereka pegang itu hanya 12 jam, ada yang sampai 9 jam saja. Nah, cuman di sini dari kesepakatan kemarin itu di rapat kilat istilahnya, bendahara ini tidak setuju kalau guru honorer yang memegang kelas. iya. Apa, ini pertimbangannya adalah karena nanti guru honorer ini menuntut, gaji atau honornya ketika dia sebagai wali kelas, sementara keuangan sekarang di sekolah kami itu sedang tidak bagus keuangannya karena sempat kita perkemahan, tetapi dananya sebenarnya itu melebihi dari apa yang sudah ditargetkan. Nah, sehingga keuangan kami itu minus. Jadi kalau apa kata bendahara kami itu kalau ditempatkan guru honorer di kelas itu ditakutkan nanti seperti itu menuntut gaji sesuai dengan jamnya. Begitu ceritanya. Jadi persoalan gaji ya yang jadi permasalahan. Setahu saya Bu Lia ya di dana BOS itu ada alokasi 30% untuk guru-guru honor. Kira-kira di sekolah Bu Lia bagaimana pengaturan keuangan terkait penggajian guru honor? Apakah diberikan full 30% ataukah ada pengaturan lain? Kalau boleh tahu, biar kita bisa kasih solusi, bisa mencari solusi bersama-sama terkait permasalahan ini. Iya, dan katanya sudah 30%. Tapi memang itu di sekolah saya ini terlalu banyak tenaga honorer, ada 5, ada 6 orang kalau tidak salah, karena ada perpustakaan, operator, guru BTA, guru bahasa daerah, bahasa Inggris, ada 5 orang. Nah, sehingga sementara murid kami itu cuma 86 orang, jadi keuangan kami memang sangat sedikit. Iya dipahami. Berarti memang ada keterbatasan di dana Bu Lia ya. Ini menilik lebih lanjut, kira-kira di sekolah Bu Lia kalau mau mengambil sebuah keputusan besar terkait sekolah tidak ada rembuk bersama, tidak ada musyawarah untuk mencapai mufakat tidak? Seperti diadakan rapat atau bagaimana? Pernah diadakan rapat, tetapi karena kemarin pengawas saya datang itu pun terburu-buru, jadi belum mufakat, rapatnya sudah selesai, sehingga terjadilah seperti ini, saling tunjuk-menunjuk siapa yang akan masuk mengisi di kelas 4 karena tidak ada yang ditunjuk khusus untuk ini mengajar di kelas 4, sementara ada 3 guru honorer yang tidak memegang kelas. Iya, berarti betul sekali ya yang disampaikan oleh Bu Lia tadi bahwa ada masalah komunikasi di sana. Betul Bu Lia ya? Ya Bu, Artinya komunikasinya tidak berjalan dua arah antara guru honorer dengan Ibu Bendahara, dengan guru ASN, dengan pengawasnya. Seperti itu ya Bu ya keadaannya di sana. Iya Bu. Iya baik. Ini permasalahan seperti ini sebenarnya memang agak pelik karena ini melibatkan dana, uang, dimana kita semua pasti tahu kalau kita berbicara tentang uang, apalagi dana BOS itu memang agak sulit pengaturannya. Nah, terkadang dana BOS digunakan tidak sesuai dengan pos yang ada karena memang lagi-lagi kebutuhan sekolah itu banyak yang tidak digambarkan secara utuh di ARKAS, jadi kadang kita membayar kegiatan yang tidak ada di rencana. Nah, kira-kira menurut Bu Lia nih saya mau tanya, kira-kira usulan yang akan Bu Lia ajukan kalau nanti diadakan rapat bersama dengan pengawas, dengan guru,
baik itu guru honorer dengan guru yang sudah PNS ataupun P3K, kira-kira Bulia mau mengajukan usul apa di rapat tersebut? Iya Bu nih, kemarin-kemarin itu saya berpikir bahwa sepertinya saya harus berkomunikasi deh langsung dengan Mhm Ibu Korwil, koordinator wilayah saya, mhm. sekaligus dengan Ibu pengawas saya. Di Iya. sini saya berencana saya sebagai fasilitator antara teman-teman saya dengan Ibu pengawas dan Ibu Korwil saya supaya diadakan rapat ulang. Nah, Mhm. saya berpikir seperti ini bahwa ketika dihadirkan koordinator wilayah Iya. Ibu Korwil, maka segala keputusan nantilah kita putuskan di rapat itu. Nanti kita akan adakan rapat itu setelah jam pulang sekolah agar lebih efektif, tidak mengganggu jam pelajaran. Nah, semoga nanti di sini Ibu Korwil itu menunjuk langsung di satu di antara 3 guru honorer supaya bisalah memegang kelas meskipun mereka itu guru honorer. Adapun nanti pengkajiannya mungkin bisa dibicarakan dalam rapat. Iya, baik. Langkah-langkah yang Bulia sampaikan tadi itu sudah sangat baik menurut saya. Rencana yang Ibu Lia buat itu sudah terstruktur dan dia fokus pada detail, artinya melibatkan stakeholder yang memang memiliki wewenang, melibatkan koordinator wilayah, melibatkan pengawas, karena memang lagi ada kekosongan ini juga tidak Bulia, kepemimpinan di sekolah Bulia ya. Ya, Itu ya terjadi Bulia. juga kekosongan, Bu. Mungkin Iya. karena itulah. Iya, betul sekali. Biasanya memang kalau pemimpinnya tidak ada Bulia, terkadang memang dia konfliknya jadi mudah untuk meledak karena jadinya itu tidak ada kontrol dari pemimpin. Cara yang Bulia sampaikan tadi sudah sangat baik. Jadi sekarang yang mau saya tanyakan terakhir, komitmennya Bulia terhadap rencana yang Ibu Lia susun tadi seperti apa? Apakah Bulia memang betul-betul akan mengupayakan sampai betul-betul nanti akan disampaikan kepada koordinator wilayah atau pengawas atau bagaimana Bulia? Nah, di sini saya yakin bahwa nanti ini akan ditemukan titik terangnya. Saya akan melakukan dulu terlebih dahulu pendekatan kepada mereka ini antara guru honorer dan bendahara kami. Saya akan melakukan pendekatan, berbicara dengan baik. Saya akan memahami dulu mereka. Iya. Lalu saya akan mengusulkan atau langsung memberitahu mereka bahwa lebih baik kita mengadakan rapat dan apapun nanti keputusan rapat tolong diterima dengan baik, dengan senang hati, dengan kesungguhan dan di belakang-belakang tidak ada lagi rasa penyesalan. Siapapun nanti guru yang ditunjuk dalam rapat tersebut untuk mengajar di kelas 4, maka kita harus menerimanya dengan lapang dada dan kita harus percaya bahwa orang yang ditunjuk tersebut adalah mampu melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Iya, betul. Saya sepakat Bulia dengan solusi yang ditawarkan. Semoga Bulia bisa tetap menjaga komitmennya ya dan bisa nanti dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Eh, kita cuma perlu menanamkan mindset ke teman-teman Bulia kalau ini muara daripada permasalahan ini itu adalah siswa, jangan sampai siswa kita yang dirugikan. Pendidikan kan tujuan utamanya adalah mencerdaskan anak-anak. Kalau tidak ada gurunya, seperti apa kira-kira nanti potret pendidikannya? Baik Bulia, itu tadi ya rencana aksi yang Bulia sudah susun, semoga bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, semoga Bulia juga tetap semangat untuk menjaga netralitas di sekolah, menjadi penyeimbang antara teman-teman yang memiliki komunikasi buruk. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bulia di sana bisa menjadi angin segar dan membawa warna baru bagi teman-teman di sana. Amin. Ya, amin. Ya, Bu. Baik. Saya kira cukup sekian sesi coaching kita pada hari ini. Semoga tujuan yang ingin Bulia capai bisa segera didapatkan. Cukup sekian Bulia. Terima kasih banyak dari saya sudah mau bercerita banyak. Kita akan melanjutkan sesi kita untuk pada hari ini untuk sesi ini. Itu.
Assalamualaikum Ibu Dila, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Bagaimana nih kabarnya Bu Dila? Nah, alhamdulillah Bu, sibuk tapi alhamdulillah tetap semangat. Ya, oke. Mau bicara apa nih hari ini Bu Dila? Adakah hal khusus yang ingin didiskusikan atau difokuskan di sesi ini? Mau bercerita Bu Lia, ini kan di sekolah saya lagi sedang diadakan observasi kelas. Terus memang kan sebenarnya implementasi pembelajaran berdiferensiasi itu sudah dilakukan dari sejak pertama kali kurikulum Merdeka dikeluarkan. Tapi praktiknya memang pada dasarnya tidak sempurna. Cuma kemarin pada saat observasi kelas, entah kenapa saya merasa bahwa metode kemudian strategi yang sudah saya susun itu ternyata tidak berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Seperti itu. Baik Bu Dila, jadi saya tangkap di sini adalah ada rasa ini belum merasa puas dengan pembelajaran yang diberikan oleh Ibu Dila. Nah, Iya. sebelum kita membahas soal itu, ini apa tujuan yang ingin Ibu Dila capai dari sesi coaching kita hari ini terkait dengan permasalahan Ibu Dila yang dihadapi sekarang? Iya, saya sih berharap yang pertama, karena entah kenapa ketika merencanakan sesuatu dan tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan, kita pasti dalam diri itu terhadir rasa kecewa. Jadi untuk sesi ini saya berharap saya bisa merefleksikan kembali pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di kelas saya dan bisa menemukan cara yang lebih tepat diterapkan untuk level siswa di sekolah saya. Ya, baik. Di sini memangnya kalau menurut Ibu Dila level atau tingkat keberhasilan yang ukuran tingkat keberhasilan Ibu Dila itu seperti apa sih sebenarnya? Kalau menurut Bu Dila itu mengatakan merasa dirinya berhasil itu ketika apa Bu Dila? Saya merasa berhasil melakukan pembelajaran itu kalau tujuan pembelajaran saya itu bisa tercapai, peserta didik saya aktif dalam mengikuti pembelajaran, kemudian pemahaman yang merata dan dia holistik di semua peserta didik. Jadi bukan cuma siswa tertentu saja yang aktif, bukan cuma siswa tertentu saja yang bersuara di kelas. Saya maunya semua anak-anak menikmati momen-momen belajarnya di kelas saya. Ya. Nah, memangnya ini permasalahannya Ibu Dila ini adalah sedang dialami oleh semua guru-guru sepertinya ya. Iya. Nah, di sini apa sih yang membuat sebenarnya Ibu Dila itu yang membuat merasa kesulitan dengan keadaan-keadaan yang seperti Bu Dila tadi ceritakan? Apa yang membuat merasa sulit? Yang pertama itu di perencanaan itu sebenarnya sudah sangat teratur, dia sudah sesuai dengan sintaks pembelajaran berdiferensiasi. Saya sudah berupaya untuk menghadirkan diferensiasi konten, diferensiasi produk, kemudian diferensiasi proses. Cuman saya merasa kesulitan ketika misalkan menunggu respon dari peserta didik saya. Terkadang karena mungkin memang secara kognitif kemampuan anak-anak itu tidak merata, jadinya ada kecenderungan anak-anak yang tidak terlalu maksudnya yang berada pada kognitif rendah itu cenderung pasif dan tidak aktif dalam pembelajaran. Sehingga entah kenapa itu jadi bikin mood saya pada saat mengajar itu turun dan saya merasa bahwa saya tidak berhasil melaksanakan pembelajaran. Padahal di tahap perencanaan saya sudah berupaya untuk meramu pembelajaran yang sebisa mungkin mengakomodir seluruh kebutuhan peserta didik saya.
Jadinya kesulitan saya itu bagaimana mengaktifkan semua anak-anak, bagaimana membuat anak-anak ini menikmati momen belajarnya, karena ada beberapa peserta didik yang pasif dalam belajar, tidak aktif, cenderung malah ada kadang yang malah menguap di dalam kelas ngantuk karena mungkin bosan, tidak Ya, suka dengan metode yang saya terapkan. Seperti itu beliau baik. kesulitannya. Ternyata perasaannya Ibu Dila ini muncul ketika pada proses pembelajaran ya. Mhm, Karena di dalam proses pembelajaran ini anak-anak itu ternyata tidak fokus sehingga muncullah mhm, perasaan-perasaan Ibu Dila seperti yang diterangkan tadi. iya, Nah, saya itu sangat paham bagaimana situasi yang dihadapi oleh Ibu Dila karena, mhm, memang kita sebagai guru itu, tidak jarang, kita menghadapi situasi seperti itu. iya, Nah, sekarang ayo kita mencari solusi bersama-sama tentang hambatan yang dihadapi oleh Ibu Dila ini. iya. Nah, baik, bagaimana sih rancangan Ibu Dila ke depannya agar, tujuan-tujuan yang ingin Ibu Dila tadi, capai ini, apa sih sebenarnya rancangan yang Ibu Dila, ini ingin ingin rancang agar, Ibu Dila itu atau, anak-anak Ibu Dila ini tetap fokus dalam belajar? Iya, untuk menjaga fokus anak-anak mungkin saya akan lebih banyak menggunakan ice breaking dan brainstorming. Kemudian setelah melaksanakan observasi kemarin dan kemudian setelah diobservasi oleh kepala sekolah dan kita juga sudah ada sesi wawancara setelah observasi, akhirnya saya menemukan, kelemahan-kelemahan metode mengajar yang saya terapkan di kelas pada saat itu. Bahwa ternyata metode yang saya terapkan dengan misalkan, cuma membagi anak-anak berdasarkan gaya belajarnya saja, itu ternyata tidak cukup. Ya, Ternyata anak-anak itu, eee, mengalami kebuntuan pada saat mereka harus belajar misalnya dengan teman-teman yang, sesama mereka tuh punya sisi pemahaman yang agak lambat dibanding teman-temannya yang lain. ya, gaya Itu belajar begitu ya? Iya iya, jadi saya kemarin itu memang fokusnya itu cuma di bagian gaya belajar, menghadirkan konten-konten pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajarnya anak-anak, tapi lupa untuk, mensubstitusi anak-anak berdasarkan level kognitifnya. Jadinya anak-anak kalau sudah tidak paham, ya tidak paham, tidak ada yang bisa mencerahkan di kelompok itu karena saya kemarin itu menggabungkan anak-anak secara berkelompok cuma berdasarkan gaya belajarnya, bukan Ya. membagi anak-anak berdasarkan level kognitifnya. Bagus sekali Bu Dila, ternyata di sini Bu Dila itu sudah paham betul bahwa, ternyata, ketika mengelompokkan anak itu kemarin kan Ibu Dila mengelompokkan mereka sesuai dengan gaya Iya, belajarnya. Nah, setelah diamati atau diberikan penilaian ternyata, dengan mengelompokkan anak, sesuai dengan gaya belajarnya itu kurang maksimal atau iya, kurang tepat dalam proses belajar mengajar. Mungkin ada yang berhasil, mungkin hari ini berhasil, tapi, besok, gagal lagi. Nah, iya, sehingga Ibu Dila tadi mengatakan bahwa ternyata, anak-anak itu lebih bagusnya dikelompokkan berdasarkan dengan, tingkat pemahamannya di beberapa pembelajaran atau di pembelajaran tertentu. Nah, sekarang, eee, untuk, ini mencapai semua yang, Ibu Dila impikan itu, apa strategi yang ingin digunakan agar tujuan yang Ibu Dila ingin capai ini, benar-benar tercapai? Apa iya, iya. strateginya? Strategi yang akan saya terapkan tentu saja mungkin saya akan melakukan perbaikan di rencana pembelajaran saya di waktu yang akan datang. Jadi memang saya akan fokus di penerapan pembelajaran berdiferensiasi, tapi saya tidak akan melulu fokus pada gaya belajar anak-anak. Karena ternyata setelah saya kemarin mencari tahu sumber masalahnya ya ada itu karena pemahaman saya pembelajaran berdiferensiasi itu wah kita cukup bagi anak-anak berdasarkan gaya belajar deh, tidak perlu memperhatikan faktor-faktor lain dan ternyata setelah saya menerapkan di kelas muncullah masalah ini dan akhirnya itu membuka pemahaman saya. Jadinya saya nanti akan memperbaiki dulu rencana pembelajaran saya tidak akan
menggunakan gaya belajar saja sebagai sebuah acuan, tidak juga menjadikan asesmen diagnostik saja sebagai acuan saya dalam menentukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, karena seperti pengamatan yang sudah saya lakukan kemarin, anak-anak itu ternyata dinamis. Dia tidak melulu, misalnya anak-anak yang suka belajar visual tidak melulu suka belajar visual pada keadaan tertentu. Kadang mereka butuh penyegaran. Jadi mungkin nanti saya akan lebih banyak mengkombinasikan strategi media ya. pembelajaran di kelas. Kemudian mungkin nanti untuk pembagian kelompok sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi, strateginya itu adalah dengan membagi secara merata. Jadi anak-anak nanti tidak akan berkumpul level kognitif rendah di satu tempat, kemudian yang agak tinggi di satu tempat. Jadi nanti akan saya sebar sehingga nanti akan terjalin tutor sebaya. Jadi saya juga sebagai guru sudah berhasil meningkatkan kapasitas anak-anak yang kognitif tinggi ini untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan ke teman-temannya. Baik, Bu Dila, itu adalah rencana dan langkah-langkah yang sangat baik. Nah, rencana aksi yang terstruktur, kemudian Ibu Dila ini akan fokus mengatasi tantangan-tantangan dengan lebih efektif lagi. Nah, sekarang ini apa sih komitmennya Ibu Dila agar rencana aksi ini tercapai? Ya, yang pertama adalah saya tentu akan lebih banyak melibatkan diskusi dengan teman sejawat terkait penerapan pembelajaran di kelas. Karena saya pikir sharing pengalaman dengan teman-teman itu memberikan input positif. Artinya kita bisa melihat satu siswa saja bisa memunculkan reaksi yang berbeda pada guru yang berbeda. Sehingga mungkin dengan melakukan diskusi dengan teman sejawat, kita bisa lihat perspektif lain dari si anak ini. Anak ini yang biasanya kalau di depan kita dia kecenderungannya seperti ini, tapi dia memiliki kecenderungan yang berbeda dengan guru lain. Barangkali saya pribadi bisa belajar menstudi tiru metode dan media yang diterapkan oleh teman-teman, sehingga mungkin nanti pada akhirnya apa yang sudah saya rancang, apa yang sudah saya rencanakan bisa menjadi lebih baik di waktu yang akan datang. Pada intinya saya berkomitmen penuh Bu Lia untuk menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya mengupayakan pembelajaran yang saya lakukan itu memang sesuai dengan kebutuhannya anak-anak. Ilmu yang ada itu bisa tertransfer dengan baik ke anak-anak. Saya juga mengupayakan mengajar itu tidak memakai standar yang saya miliki. Baik, akan menyesuaikan dengan level pemahaman dari anak-anak saya. Intinya saya akan terus melakukan perbaikan secara terus-menerus. Baik, luar biasa ya Ibu Dila rencana-rencana aksinya yang akan dilakukan nanti. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu Dila saat ini ketika Ibu Dila sudah menceritakan semua permasalahannya. Nah, sekarang di sesi kita ini, di detik-detik terakhir kita ini, bagaimana sekarang perasaannya Ibu Dila setelah mengeluarkan semua dan ternyata Ibu Dila itu menemukan titik terang dari permasalahan bahwa ternyata itu ada miskonsepsi ya tentang pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Ya, silakan. Yang pertama, saya merasa senang. Itulah kenapa berbicara dengan manusia itu memang jauh lebih baik, karena artinya kita bisa transfer emosi di dalamnya. Solusi yang didapatkan pun insya Allah akan memanusiakan manusia. Jadi saya pikir sesi kita kali ini betul-betul mencerahkan. Saya juga akhirnya memiliki semangat yang baru lagi untuk melakukan perbaikan di kelas saya nantinya. Terima kasih banyak Bu Coach atas bantuannya pada hari ini. Baik Ibu Dila, terima kasih sudah ini meluangkan waktu juga, meskipun kita ini sedang daring ya dalam jaringan, meskipun belum tidak bertatap muka secara langsung, tapi semoga nanti ini sesi coaching kita hari ini jangan sampai terputus, kita bisa melanjutkan di sesi berikutnya mungkin dengan bertatap langsung atau kita bertemu di mana bisa ini saya tanyakan kembali bagaimana Ibu Dila ini hasilnya dari rencana aksinya, mungkin
bisa dibicarakan di pertemuan yang Iya, berikutnya. Terima kasih Bu Dila. terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.